Shalom, saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah, kita bertemu lagi untuk kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saudaraku, saya undang saudara untuk kita bersama-sama menaikkan satu pujian, Dia sungguh indah, Dia Yesus.
karunia-Mu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk pengorbanan-Mu yang luar biasa Tuhan untuk kami semua. Kami yang seharusnya tidak layak menerima keselamatan ini Tuhan, namun begitu besar kasih-Mu akan kami Tuhan. Kau rela mengorbankan diri-Mu untuk keselamatan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami punya Allah yang luar biasa baik. Kami bangga itu Tuhan. Tuhan, ajari kami Tuhan untuk kami tetap setia melayani Engkau. Ajari kami untuk kami tetap memiliki kasih Tuhan seperti Engkau mengasihi kami. Kami juga mengasihi Engkau Tuhan, dan kami bisa mengasihi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya setiap pujian yang boleh kami naikkan menjadikan berkat buat orang lain. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami bersyukur. Amin. Kita akan bersuka cita, kita mau memuji Tuhan dengan satu pujian Allah Bangkit. Mempersiapkan hati kita untuk menerima kebenaran dari firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian yang mengatakan karena sekali
Terima kasih Tuhan, kami percaya selalu. Kau selamatkan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Shalom, puji nama Tuhan. Ketemu lagi, berjumpa lagi bersama dengan saya, Advokat Hedi Kristian Nugroho. Tak lupa saya ucapkan selamat Paskah buat saudara, Bapak, Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya bahwa kuasa kebangkitan Tuhan membawa dampak yang luar biasa dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudaraku. Dan kebangkitan Kristus adalah jaminan masa depan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini secara khusus saya ingin sharing. Kita akan bicara tentang kuasa kebangkitan Yesus Kristus, Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudaraku, kita bersyukur kita ini menjadi anak-anak yang memiliki kepastian pengharapan. Ketika dunia tidak ada kepastian, Tuhan hadir memberikan kepastian dan jaminan. Hari ini saya percaya bahwa Bapak, Ibu, saudaraku akan diberkati dengan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan pelajari bersama-sama bagaimana kuasa kebangkitan Yesus Kristus. Sebelumnya mari kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau saat ini kami boleh berjumpa kembali dengan saudara-saudara kami, Bapak, Ibu, saudara-saudara dimanapun mereka berada. Kami boleh berjumpa di media online ini Tuhan. Kami percaya berkat dan kasih Tuhan senantiasa nyata dalam kehidupan kami. Kami saat ini rindu Tuhan, ingin mengenal kuasa kebangkitan Kristus Yesus Tuhan. Karenanya saat ini kami mau Tuhan, mari Kau urapi setiap kami, supaya kami ini boleh semakin hari mengenal kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, jalannya sharing firman ini dari awal pertengahan akhir, kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Roh-Mu yang kudus mengurapi kami semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus menjadi tanda bahwa apa yang dinyatakannya adalah benar adanya. Bapak, Ibu, saudaraku, apapun yang dikatakan Tuhan digenapi sempurna dan selesai. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita tahu bagaimana Tuhan Yesus Kristus dari perjamuan malam bersama dengan murid-muridnya, Jumat Agung, peristiwa penyalipan, di mana di situ kita melihat bagaimana penumpahan darah. Tanpa ada penumpahan darah tidak ada keselamatan. Bapak, Ibu, saudaraku, kemudian Tuhan Yesus Kristus masuk dari Sabtu Sunyi. Kemudian pada hari Minggu, pagi-pagi sekali, kemudian Maria dan beberapa yang lain perempuan menyaksikan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak, Ibu, saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak hanya sekedar momen yang biasa, tapi itulah sesuatu yang menjadi kekuatan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bahwa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus benar adanya. Mari Bapak, Ibu, saudaraku, kita buka Alkitab kita sama-sama. Kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sampai dengan 28. Sekali lagi, 1 Korintus 15 ayat yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Kita akan baca sama-sama ya. Saya bacakan buat Bapak, Ibu, saudaraku. Ayat yang ke-20 sampai dengan 28. Tetapi yang benar ialah, Bapak, Ibu, sudah perhatikan baik-baik. Tetapi yang benar ialah, inilah kebenaran itu, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia, yaitu Yesus Tuhan tentunya. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, karena Adam semua orang mati akibat dosa. Buah dosa adalah kematian. Demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus Yesus. Artinya kita dibangkitkan dalam pribadi Yesus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya,
Kristus sebagai buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Ayat 25, karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Ayat 26, musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Karena hai maut, di mana upah dosa adalah maut ya. Jadi ayat 29 sini dikatakan musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Ayat 27, sebab segala sesuatu telah ditaklukkannya di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Puji nama Tuhan, diberkatilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menyimpan dalam hati dan melaksanakannya. Bapak Ibu Saudaraku, bagi saya ada hal yang menarik di sini. Yang pertama, bahwa di situ ada kata benar. Maka kebangkitan ini adalah benar, Bapak Ibu Saudaraku, tidak terbantahkan lagi. Ini firman yang berkata. Kemudian yang kedua yang menarik yang saya perhatikan di sini, bahwa Tuhan Yesus mengalahkan maut. Orang paling takut menghadapi maut, tapi Yesus sudah mengalahkan maut dengan kebangkitannya. Dan yang terakhir di sini ada kata-kata ditaklukkan. Artinya segala sesuatu di dunia ini sudah takluk di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan, di bawah kakinya. Artinya Tuhan Yesus menang telak, saudaraku. Iblis sudah dikalahkan. Iblis sudah tidak berkuasa lagi. Upah dosa yang adalah maut itu sudah dikalahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, bukti nyata penaklukan itu sudah terjadi. Bapak Ibu Saudaraku, kita patut berbangga. Kita punya Tuhan yang hidup. Tuhan kita bukan Tuhan yang mati. Tuhan kita ada namanya. Namanya Yesus Kristus Tuhan. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Sebab Dia hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu Dia pegang hari esok. Hidup jadi berarti sebab Dia hidup. Saudaraku, kalau saudara pegang teguh pribadi Yesus, maka kehidupan saudara tidak ada yang mengkhawatirkan. Yesus jaminan kepastian masa depan saudara. Saudara perhatikan baik-baik. Waktu Tuhan bangkit dari antara orang mati, saudaraku, kalau kita lihat para wanita itu sesaat setelah mengalami pengalaman yang begitu mencekam, begitu pembunuhan yang begitu sadis naik di kayu salib, saudaraku, sangat ngeri, amuk massa terjadi. Di saat seperti itu, traumatiknya belum hilang. Pada hari Minggu, para perempuan itu datang ke kubur Yesus. Waktu sampai di kubur, melihat kuburnya kosong, saudaraku. Di sana ada ketakutan. Kalau saudara ada di masa itu, di waktu itu, saudara mungkin mengalami ketakutan. Tapi semua ketakutan itu menjadi pudar, bahkan sirna, waktu mereka berjumpa dengan pribadi Yesus. Saudaraku, waktu Yesus berjumpa dengan mereka, Dia menyatakan kebangkitannya itu. Kalau hari ini saudara sedang mengalami ketakutan, saudara mengalami kegentaran dalam hidup ini, saudara cari Yesus. Rindukan ketemu dengan pribadi Yesus. Maka kegentaran saudara, kekhawatiran saudara akan hidup ini lenyap sudah. Karena saudara memegang kehidupan yang nyata di dalam Tuhan. Kalau Tuhan yang mengatur hidup saudara, kalau Tuhan yang mengendalikan hidup saudara, kalau hidup saudara diserahkan di tangan Tuhan, siapa yang berani melawan saudara? Ada perlindungan Tuhan di sana, ada pemeliharaan Tuhan di sana, ada penjagaan Tuhan. Hidupmu di tangannya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari di sini.
Kebangkitan Yesus Kristus mempunyai makna apa? Mari kita lihat. Yang pertama, makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus adalah membuktikan kebenaran perkataan dan janjinya. 1 Korintus 15 tadi di sini dikatakan ayat 20-21. Membuktikan kebenaran perkataannya. Hari ini banyak orang tidak bisa dipegang perkataannya. Hari ini tidak pernah ada orang yang benar-benar bisa dijamin bahwa engkau akan membawa kepadaku masa depan. Nggak bisa. Hanya Yesus, hanya Tuhan. Manusia tidak pernah bisa kadang dipegang perkataannya. Hanya beberapa orang yang mungkin bisa dipegang. Sebagai seorang advokat pengacara, saya belajar apa yang saya katakan ini harus dipegang. Trust, kepercayaan sebagai seorang advokat, saya harus pegang dan junjung tinggi sebagai kode etik. Tapi Yesus Kristus Tuhan tidak pernah dia cedera janji. Dia penuhi akan setiap apa yang diperjanjikan. Yang kedua, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Kebangkitan Yesus Kristus adalah mengalahkan musuh yang terakhir, yaitu maut. Saudaraku, waktu Tuhan bangkit, maut itu sudah tidak ada kuasanya lagi. Saudaraku, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus mengalahkan maut. Selama ini kerajaan maut dikuasai oleh kuasa kegelapan. Tapi sejak kebangkitan Tuhan Yesus Kristus, saya percaya kalau Tuhan Yesus Kristus sudah merebut kunci alam maut dan Yesus sudah menjadi menang, oleh karena supaya kita ini diselamatkan dalam pribadinya. Bapak Ibu Saudaraku, kita perhatikan baik-baik. Ada banyak orang ketika ditanya, kalau kamu mati bagaimana dengan kamu? Mereka bilang, nggak tahu saya kemana. Tapi anak-anak Tuhan, kematian itu hanya perubahan daripada hal yang fana ini. Segala sesuatu yang tidak nyata ini akan berubah menjadi kekekalan, saudaraku. Tidak menakutkan dalam Tuhan Yesus Kristus. Semuanya indah. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, apa makna kebangkitan Tuhan Yesus Kristus? Makna kebangkitan Yesus Kristus adalah supaya pengharapan dan kepercayaan kita tidak menjadi sia-sia. Saudaraku, ketika Yesus Kristus bangkit, memberikan harapan baru, bahwa apa yang selama ini kita imani, yang kita yakini, Yesus tidak jauh, dia hanya sejauh doa. Hari ini masalahnya apakah saudara mau berdoa atau tidak? Saudara kalau berpengharapan di dalam Yesus, percaya kepada Yesus, tidak akan sia-sia. Tuhan turut bekerja dalam segala perkara mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang bersungguh hati mengasihi Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu Saudaraku, percayalah bahwa pengharapanmu di dalam Tuhan tidak sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku, yang keempat yang saya mau sampaikan makna kebangkitan Tuhan Yesus adalah menyediakan tempat bagi kehidupan kita selanjutnya di sorga kelak. Bapak Ibu Saudaraku, waktu Tuhan Yesus bangkit, kemudian menampakkan diri ke beberapa orang, meneguhkan kembali bahwa aku ini bangkit. Yang selama ini murid-muridnya bersama dengan Tuhan bisa disentuh, Tuhan menunjukkan kebangkitannya. Bahkan Thomas, satu-satunya manusia yang bisa membuktikan kebangkitan Tuhan, mencucukkan jarinya di tangan dan di lambung Tuhan Yesus dan benar-benar bangkit. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya hari ini ada keyakinan dalam diri kita bahwa kebangkitan Tuhan itu membawa sebuah pengharapan yang nyata. Kelak kita akan bersama dengan dia di sorga. Seperti janjinya bahwa dia terakhir kali perjamuan makan anggur dan roti, tubuh dan darah Yesus. Dia tidak akan lakukan lagi. Nanti akan dilakukan bersama-sama dengan kita di kerajaan sorga. Luar biasa ya. Tuhan begitu mengasihi kita. Sudah bayangkan hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kekekalan. Indah sekali kita merasakan kasih Tuhan. Saudaraku, apapun yang saudara lakukan dalam kehidupan ini, akibatnya nanti di kekekalan. Karena ya Bapak Ibu Saudaraku, berharap kepada Tuhan Yesus. Jangan berharap kepada manusia, nanti saudara kecewa. Jangan berharap pada hartamu, jangan berharap pada uangmu. Berharap sama Tuhan Yesus Kristus. Karena dia yang menyediakan tempat bagi kita. Rumah kita sesungguhnya ada di sorga nanti, Bapak Ibu Saudaraku. Bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, kita menyembah Tuhan dalam kekekalan. Begitu indah sekali, ada kasih di dalamnya, ada kuasa yang begitu luar biasa mengalir. Kita bisa face to face, ketemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Oke, saudaraku, yang terakhir, saudaraku. Apa makna kebangkitan Tuhan Yesus? Kebangkitan Tuhan Yesus itu adalah syarat supaya Roh Kudus turun. Karena Tuhan Yesus sudah naik di kerajaan sorga. Dan Bapak Ibu Saudaraku, yang terakhir inilah yang membawa kita menjadi lebih bersemangat lagi
Roh Kudus itu tinggal dalam hati kita. Roh Kudus ada dalam hati kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya percaya di hati kita inilah Roh Kudus tinggal dan bertahta. Oleh karena kebangkitan Tuhan Yesus naik di sorga, maka tugas Tuhan Yesus kitalah yang melanjutkannya, menyelamatkan jiwa-jiwa berapapun harganya. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita harus lebih bersemangat lagi. Kita harus lebih dalam lagi mengasihi dan mencintai Tuhan Yesus Kristus. Jadi tadi ada 5 makna. Yang pertama, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus membuktikan perkataan dan janjinya itu benar. Yang kedua, mengalahkan maut. Yang ketiga, supaya pengharapan kita ini benar-benar nyata. Yang keempat, menyediakan tempat bagi kita di sorga kelak. Dan yang terakhir, supaya Roh Kudus itu kemudian memenuhi kehidupan kita. Karena Tuhan yang naik, Roh Kudus yang turun melakukan karya bersama-sama dengan kita. Luar biasa sekali. Roh Kudus dalam diri kita melakukan tugasnya Tuhan Yesus Kristus, memberitakan Injil kerajaan sorga. Yang terakhir, kita akan buka kitab kita sama-sama dalam Filipi 3. Kita buka kitab kita Filipi 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan yang ke-11. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudaraku, Filipi 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Firman Tuhan berkata demikian. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Bapak Ibu Saudaraku, ayat ini bicara bahwa yang dikehendaki Tuhan mengenal kuasa kebangkitannya, bersekutu dengan penderitaannya. Kalau Yesus bangkit, maka kita juga akan dibangkitkan, Bapak Ibu Saudaraku. Di luar Yesus, hidupnya sekali, matinya 2 kali. Kok bisa? Iya, karena ketika mereka hidup, kemudian sidang digelar, kemudian mereka mati, kemudian sidang digelar, diputuskan mereka dibuang ke neraka, mati kekal. Kalau kita ini hidup, kemudian mati, kemudian hidup lagi, karena Yesuslah sumber kehidupan itu. Anak-anak Tuhan bisa merasakan di sana. Artinya Bapak Ibu Saudaraku, kalau saudara mau hidup, jalannya ya Tuhan Yesus Kristus. Mau selamat, jalannya Tuhan Yesus Kristus. Mau cari kebenaran, ya Tuhan Yesus Kristus. Karena keselamatan itu eksklusif, tidak ada di tempat lain, hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itulah Yesus disebut sebagai juru selamat umat manusia, bukan juru selamat agama. Yesus tidak pernah mengajarkan agama, tapi Dia mengajarkan keselamatan. Sangat peduli apapun agama saudara, tapi ketika saudara percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, maka saudara diselamatkan. Dan Bapak Ibu Saudaraku, mari Bapak Ibu Saudaraku, kita mulai bersungguh-sungguh mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Bahwa kuasa kebangkitan Tuhan menjadi jaminan kepastian masa depan Bapak Ibu Saudaraku. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, mari dalam suasana yang kita rasakan saat ini, kuasa kemenangan Tuhan atas maut, kita melangkah dalam kepastian bahwa kita tidak sendiri. Kita bilangan orang-orang menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan saya percaya kuasa kebangkitan Tuhan ada bersama dengan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mengenal kuasa kebangkitan Tuhan. Hari ini kami boleh menjadi semakin yakin bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup. Tuhan yang sekali-kali tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkau selalu ada bersama dengan kami Tuhan. Engkau selalu memimpin kami ke dalam kebenaran. Ajari kami untuk senantiasa boleh menundukkan diri dalam otoritas kuasa-Mu ya Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya kalau Tuhan dibangkitkan dari antara orang-orang mati, maka kami juga dibangkitkan kelak bersama dengan Engkau Tuhan Yesus Kristus. Dan kami percaya bahwa kami saat ini hidup dalam kasih karunia dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman yang saat ini memerdekakan kami. Kami jadi orang-orang menang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahkan kami lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam segala perkara kami boleh berkemenangan. Sebab kami yakin Tuhan memberikan kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa di sorga. Di dalam Yesus Kristus Tuhan kami serahkan doa dan permohonan kami ini. Haleluya. Kiranya Tuhan memberkati siapapun sidang jemaat yang mendengarkan siaran ini, diberkati, disertai, dipimpin, ditolong Tuhan. Kasih karunia Tuhan dan damai sejahtera bersama-sama dengan seluruh sidang jemaat-Mu.
Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat Bapak Ibu Saudaraku, mengenal kebangkitan Tuhan setiap hari dan percaya bahwa Tuhan kita yang menolong kita adalah Tuhan yang memberikan kemenangan buat kita. Tuhan Yesus berkati. Shalom.